Pertama-tama kita parut kelapa ya, kita parut kelapa secara manual biar kayak di kampung-kampung. Di kampung kan dulu manual ya, jadi kita coba manual meski di kota. Oke, nih kelapanya sudah siap kita parut. Sayur bangun-bangun, kalau orang Jawa bilang daun jinten. Nah, kita petik sendiri ya. Jadi kita kan mau masak bangun-bangun hari ini, menunya bangun-bangun. Jadi kita petik seperlunya untuk kita masak. Subur ya. Nadine mau ngapain? Nadine mau Petik sayur. Aku mau lihat rumah juga. Coba petiknya. Bisa enggak? Nah, pintar. Sini. Lagi. Ya. Hai, bilang dong. Adiknya nggak tahu petiknya. Aku tahu. Aku tahu ya guys. Aku mau. Kayak macam aku dong. Ih guys. Awas jatuh sini. Nah, ini daun jinten atau bangun-bangun, kata orang Batak bangun-bangun ya. Ini bangun-bangunnya udah kita petik, kita cuci ya, kita cuci bersih. Baru setelah ini nanti kita kita campur garam sama asam ya. Kita remes-remes nanti dia sampai sampai jadi sedikit diantar ya. Oke. Itu Nah, mau potong. sekarang ayamnya Ayamnya mau masak. mau dibuluin. Dibuluin. Rendam air panas dulu. Rendam air panas. Jadi kita masaknya semua manual. Ayamnya juga masih hidup. Ayam. Dan mati ayam. Nah, ayamnya udah mati. Jadi ayamnya lagi dibuluin. Nih berdua nungguin. Halo guys. Hari ini saya mau ambil bulu. Habis itu kita masak. Ini bahan untuk buat bumbunya ya. Bumbunya itu ada bawang putih, ada 2 kemiri, ada 5 siung bawang merah dan sedikit jahe. Sebenarnya kunyit juga ya, kunyit, tapi kunyitnya saya lebih suka dicampur dengan santannya ya. Saya lebih suka dicampur dengan santan. Nih, ini santannya ya. Ini santannya kira-kira 1 liter. Saya hanya ambil sekali saja. Dan saya sudah campur di sini kunyit karena saya lebih suka dicampur dengan kunyit, harumnya itu lebih harum ya. Ini asam buat untuk remas ini sama garam. Karena lebih enak menurut saya dari dulu, udah turun temurun, lebih suka dicampurkan ke sayurnya. Jadi di sayurnya itu lebih enak rasa garam sama asamnya dibandingkan saat pas masak dicampur asam banyak sama garam. Jadinya di kuahnya dia asam, tapi sayurnya tidak ada rasa. Ya, jadinya rasa-rasa nggak enak gitu. Tapi kalau ini dicampurkan berdua ke sini saat diremas terus dibiarkan kira-kira 5 menit, lebih
bagus gitu, lebih enak dia kalau dicampurkan ke sayurnya. Jadi bintangnya itu sebenarnya sayurnya, tokoh utamanya adalah sayurnya. Oke guys, kita giling bawang merah, bawang putih, jahe, dan kemiri. Dan kemirinya ya kita giling sampai halus. Ini sudah mulai halus ya. Saya tidak suka terlalu halus banget, jadi sekitar begini kehalusannya ya. Ini udah halus. Oke, sekarang kita mau meremas sayurnya ya. Tangan dicuci dulu sampai bersih ya. Setelah itu masukkan garam ya. Nggak apa-apa garamnya banyak ya, nanti kan dia diperas bakalan keluar dengan apa namanya itu, dengan airnya ya, kita remas. Cara saya meremesnya begini, terserah ibu-ibu, emak-emak, inong-inong mau cara remesnya bagaimana, sesuai keinginan, sesuai keenakannya ya. Oke, Oke guys. kita remas ya. Saat meremas tak usah merasa tidak enak karena tangannya jadi jelek ya, warnanya kan jadi ada rada-rada hijau pekat gitu ya. Kalau pegang kunyit juga jadi kunyit-kunyit, tapi itulah ceritanya emak-emak ya, inong-inong yang mau masak yang enak ya. Nah, setelah seperti ini dia kan keluar, ada airnya tuh keluar kan. Jadi kalau yang tak suka pahit-pahitnya bakalan keluar. Kita buang airnya dulu ya, kita buang airnya dulu. Setelah airnya sudah kita buang, baru kita masukkan asam ya. Kita masukkan asam, remes-remes lagi biar merata. Nah, setelah ini biarkan dulu dia, saya sengaja ada asam ininya ya biar harum. Jadi biarkan dulu dia sampai meresap dia bumbunya ya. Jadi dia meresap enak. Tadi yang segini banyaknya jadi segini. Nah, ini bumbu-bumbunya ya. Sekarang kita mau masak. Ini sudah ada bumbu yang saya haluskan tadi, bawang merah, bawang putih dan segala macam. Kalau boleh, kalau sepertinya ini asamnya kurang, boleh ditambahin dengan ini apa namanya, asam galunggung ya. Asam apa aja boleh. Terus ini merica ya, merica yang digongseng sendiri. Kalau saya gongseng sendiri biar lebih harum ya, saya ditambahin sedikit biar agak harum. Nah, ini tadi ayam yang sudah kita potong sendiri dan dibersihin sendiri. Nah, seperti ini ada hitam-hitamnya kan karena dibakar sedikit gitu. Jadi seperti macam masak di kampung, kayak macam di kampung kan. Kita kan sekarang masaknya manual ala seperti di kampung. Nah, ini sayurnya yang tadi, ini udah kira-kira bisa kita pakai karena sudah lumayan lama kita rendam dengan air asam dan garam. Ini adalah santannya. Saya sengaja memang campur dengan kunyitnya, karena kalau saya campur kunyitnya dengan kesini nanti, ini kan saya duluan kan masukkan dengan ayam, jadi rasa kunyitnya tuh kurang
terasa. Saya sukanya kunyitnya itu agak lebih terasa ya, jadi saya lebih suka dimasukkan ke santan. Dari dulu juga orang tua saya seperti itu, jadi udah turun temurun itu resepnya ya. Kalau dulu merica nggak terlalu ya dipakai, tapi sekarang saya mencoba untuk mencampurkan seperti itu, enak sekali. Oke, selanjutnya kita masukkan ayamnya dengan air yang sudah mendidih ya. Kita memancing kaldunya keluar, kaldu ayamnya keluar ya, biar kaldu ayamnya keluar. Karena kalau ayamnya sendiri tidak yang tua ya, kita sengaja dia yang muda, yang hanya yang sekilo aja. Jadi dia ayamnya tidak yang tua ya, jadi ayamnya yang muda. Jadi kita masak sebentar untuk mengeluarkan kaldunya, biar tidak memakai bahan pengawet. Sebenarnya lebih bagus ayamnya segar, habis dipotong dimasak, jadi kaldunya keluar itu masih manis ya. Kalau kita yang sudah bikin di freezer dulu, potong sekarang masak besok taruh ke freezer, itu kira-kira sudah agak berkurang ya kaldunya, manisnya. Nah kalau seperti ini kaldunya bakalan keluar manis ya. Jadi kita tidak harus pakai mecin atau kaldu masako dan lain-lain ya, karena pengennya masakan sehat ya. Kebetulan anak-anak saya juga suka makanan ini, karena saya selalu suguhkan juga sekali-sekali ya. Jadi mereka juga suka. Tidak mungkin kalau orang Batak yang asli, anak-anaknya mungkin yang apalagi seperti saya sudah di kota, kalau dikasih ayam seperti ini pakai bangun-bangun, mungkin enggak ya, sedikit sudah tidak mau ya. Kalau anak saya kebetulan, karena saya sering bikin, karena saya tanam sendiri, anak-anak juga mau. Kita tunggu dia sampai mendidih ya, sampai mendidih lagi, biar keluar lagi dia punya ini apa namanya, kaldu. Nah sambil kita kasih daun bawangnya sama ini semua bumbu-bumbunya kita masukin ya. Boleh kalau kalau yang memakai ayam, boleh memakai ayam ayam potong, tapi lebih enaknya itu pakai ayam kampung ya, karena kalau ayam potong kurang lah. Dan bagi yang inong-inong namboru nantulang orang Batak, boleh diganti juga. Kalau tidak ada ayam kampung, bisa diganti sama dengan pig atau B2 ya, enak tuh. Walaupun dia sedikit agak berlemak dan ada dagingnya, itu enak. Karena dimasak dengan asam, jadi lemaknya itu terasa tidak terlalu berlemak. Ini sebenarnya kalau dulu tuh sejarahnya, setiap orang tua saya melahirkan, ini dimasak buat orang tua yang habis melahirkan, biar katanya air ASI-nya keluar dengan cepat dan berlimpah. Nah saya juga sudah 2 anak, karena saya mulai dari dulu sudah sering memakannya. Saya juga saat melahirkan anak pertama, anak kedua, Matias, Nadim, selalu masak ini. Dan walaupun
saya tidak lagi melahirkan, saya masak ini. Sekarang saya lagi hamil anak ketiga, tapi saya masak ini nggak apa-apa, ya kan? Karena yang pernah saya baca juga, daun bangun-bangun ini atau yang disebut orang Jawa atau orang Sunda daun jinten, ini juga katanya untuk asam lambung bagus, banyak khasiatnya, ya kan, untuk kesehatan. Jadi walaupun saya tidak lagi melahirkan, tidak lagi menyusui, saya selalu masak ini, dan semua keluarga Nabasa Family suka. Oh ya, kalau bertanya kenapa dimasukkan seperti itu, tidak ditumis, karena kalau di kota ini semua harus ditumis pakai minyak ya. Kayaknya kalau tidak dipakai minyak itu tidak enak, entah rasa apa gitu. Tapi saya masih membudidayakan zaman dulu dengan tetap menjalankannya, tidak menggunakan perasa atau pemanis buatan, dan juga tidak memakai minyak. Jadi sehat ya, karena tidak dipakai minyak ya, langsung taruh aja begitu, enak kok. Nah, kenapa kita tidak membuat seperti itu gitu? Jadi saya tidak memasukkan atau menumis bumbu-bumbunya dengan minyak ya, biar seperti itu. Dengan memasak dengan kaldunya, dia juga berlahan bumbunya semua masak ya, jadi tidak akan terasa gak enak. Coba, mungkin berbeda-beda setiap orang, setiap tempat, setiap suku cara memasaknya ya, tapi ini versinya Inang Nabasa Family ya, karena ini udah dari turun temurun dan saya selalu melestarikannya. Semoga nanti anak-anak saya juga tidak akan lupa dan meneruskannya, karena budidaya itu masakan budidaya itu perlu dilestarikan ya, Mams. Oke. Nah, kira-kira seperti ini. Kita masukkan santannya ya, kita masukkan santannya. Kita masuk santannya. Saya suka agak kuning ya, saya suka kuning karena juga di kunyit itu kan banyak mengandung antioksidan ya. Kenapa masa-masa sekarang, masa-masa corona, katanya banyak minum jahe, minum kunyit ya. Jadi saya memang suka dia kunyitnya yang kayak orang kampung ya, suka. Kalau kunyit orang kampung itu kan kental banget gitu. Nah, begitu juga dengan saya selalu tetap melestarikan dengan kunyit banyak. Tapi kalau nggak suka kunyit, boleh sedikit aja. Tapi oke, kita sambil ini ya, sampai dia tunggu mendidih, kita sambil goyang-goyang maksudnya diaduk-aduk ya, Mas, diaduk-aduk biar kelapanya nggak pecah gitu. Saya kebetulan tidak memakai kelapa yang kelapanya yang kental ya, nggak kental banget, karena gimana ya, terlalu kental kayaknya enak sih, cuman yang kita sesuai selera lah. Kalau suka kental banget bisa bikin kental, kalau tidak suka juga tidak apa-apa. Ada juga sebagian menambahkan serai dan salam daun jeruk, boleh ya, Mas, sesuai dengan keinginan aja, boleh. Nanti di komen di bawah kira-kira apalagi yang enak dimasak gitu ya. Kita aduk-aduk terus sampai dia mendidih. Ini sayurnya sudah kita masukkan ya, kita masukkan,
kita aduk-aduk lagi biar santannya nggak pecah ya. Jadi biar tercampur sampai sayurnya masak. Kalau sayurnya kira-kira mams dapatnya atau punya dapat dari pasar yang dia agak udah tua, kadang kan kalau yang beli dari pasar dia ada rada tua ya, bisa duluan dulu dimasukkan sayur baru santannya, atau taruh santan yang kedua dulu, baru nanti taruh santan yang kental. Kalau saya kan tidak pakai yang ini, hanya sekali santan doang. Jadi boleh di mix gimana bagusnya ya, tapi tetap press, sayurnya tetap hijau ya, cantik. Nah kalau saya kebetulan karena saya petik sendiri dari belakang rumah, jadi itu saya punya sayur masih, karena saya ambil dari belakang rumah, saya petik sendiri. Semuanya ini yang saya masak segar, saya ambil hari ini. Jadi sayur saya tidak yang tua ya, masih muda-muda. Jadi makanya saya masukkan terakhir ya bunda ya, inang-inang nauli. Bagi yang belum pernah makan, boleh di komen ya inang-inang, karena kalau mungkin seumuran saya yang di perantauan di Jakarta ini, mungkin ada sebagiannya yang sudah tidak pernah makan ya, sudah tidak pernah makan, atau yang sudah kelahiran di kota tidak pernah makan sama sekali ya, jadi terasa asing ya. Tapi yang perlu, ini adalah makanan tradisi orang Batak, apalagi paling dicari-cari saat ada yang baru melahirkan, katanya maresek-esek ya inangnya. Ini yang dicari ya, yang ditunggu-tunggu, ini prima donanya. Boleh dirasa apakah sudah pas garam dengan asamnya, karena di sayur bangun-bangun itu yang paling penting itu adalah garam dengan asamnya ya mam. Jangan kurang garam sama asam gitu biar enak. Malah kalau enaknya itu kalau ada dapat asam, itu asam yang dari kampung ya, harum. Asam apa ya namanya ya, lupa saya mam. Kalau ada yang tahu namanya, yang ingat namanya, saya yang sedang lupa ini, boleh di komen di bawah ya nek. Nah oke, inang-inang nauli basah ini sudah masak, apinya sudah kita matiin, kita tinggal mindahkan ya. Ini mams, inang-inang nauli basah, ini dia udah masak ya, ini dia. Jadi kalau dia nggak pakai santannya yang kental ya seperti ini, tapi kalau mau santannya yang lebih kental lagi boleh ya, tapi saya lebih lagi suka tidak terlalu kental. Oke, yang mau bertanya boleh komen masakan apa yang pengen kita masak lagi ya. Oke, sampai ketemu lagi. Jangan lupa di komen, like, subscribe, dan tekan tanda lonceng. Salam nabasah kembali.